Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Indah Lestari. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan judul Solusi Inovatif dan Strategi Implementasi berdasarkan Teori Pelayanan Publik pada Permasalahan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari permasalahan yang sudah saya buat sebelumnya, saya melihat bahwa keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan primer di Puskesmas Tempilang disebabkan oleh kekurangan tenaga medis, fasilitas yang kurang memadai, dan geografi yang terpencil. Ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak, serta meningkatkan biaya dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Untuk menyelesaikan ini, saya tawarkan solusi inovatif berupa pengembangan Puskesmas digital terintegrasi dengan aplikasi mobil untuk layanan kesehatan primer berbasis komunitas. Ide ini bukan sekedar telemedicine biasa, tapi sebuah sistem terintegrasi yang menggabungkan konsultasi jarak jauh via aplikasi mobil dengan program edukasi kesehatan komunitas, pelatihan tenaga lokal, dan pengumpulan data real time untuk perencanaan layanan yang lebih baik. Strategi implementasi solusi. Strategi ini bertujuan agar solusi tidak hanya inovatif, tapi juga berkelanjutan dengan fokus pada partisipasi masyarakat. Siapa saja yang terlibat? Pertama, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Tempilang. Sebagai pemimpin utama, mereka bertanggung jawab atas anggaran, regulasi, dan koordinasi. Kedua, Kementerian Kesehatan RI untuk dukungan teknis seperti penyediaan platform telemedicine nasional atau program Nusantara Sehat. Ketiga, Puskesmas Tempilang dan tenaga medis lokal, dokter, bidan, dan kader kesehatan yang akan dilatih untuk mengoperasikan aplikasi. Keempat, masyarakat dan organisasi komunitas, warga, tokoh desa, dan kelompok ibu hamil untuk partisipasi dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan. 1. Tahap perencanaan 1-3 bulan. Lakukan survei kebutuhan bersama masyarakat melalui forum musyawarah desa untuk mengidentifikasi fitur aplikasi seperti konsultasi video, database obat lokal, dan modul edukasi. Alokasikan anggaran dari APBD untuk pengembangan aplikasi, misalnya Rp500 juta, dan kerjasama dengan Kemenkes untuk template platform. Kedua, tahap pengembangan dan pelatihan 3-6 bulan. Kembangkan aplikasi mobil sederhana berbasis Android atau iOS yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, latih tenaga lokal, bidan, dan kader melalui workshop virtual, termasuk cara menggunakan aplikasi untuk konsultasi dan pelaporan data kesehatan real time. Uji coba aplikasi di 1 desa pilot untuk feedback. Ketiga, tahap implementasi dan monitoring 6 bulan ke atas. Luncurkan aplikasi secara bertahap di seluruh kecamatan dengan dukungan hotline 24/7 dari dokter spesialis. Integrasikan dengan puskesmas fisik untuk rujukan hybrid, online sampai offline. Lakukan evaluasi bulanan berdasarkan data penggunaan seperti jumlah konsultasi dan tingkat kepuasan menggunakan indikator self-qual. Tahap evaluasi dan skalabilitas. Setelah 1 tahun, evaluasi dampak terhadap rasio dokter efektif dan angka kematian ibu sampai bayi. Jika berhasil, skalakan ke kecamatan lain di Bangka Barat. Selanjutnya, potensi hambatan dan cara mengatasinya. 1. Hambatan teknologi dan infrastruktur. Di daerah terpencil, sinyal internet lemah atau listrik tidak stabil. Solusi: gunakan aplikasi offline untuk penyimpanan data dan generator solar untuk puskesmas, serta kerjasama dengan provider telekomunikasi untuk jaringan khusus. Kedua, hambatan biaya dan anggaran. Alokasi anggaran terbatas. Solusi: cara pendanaan dari program pemerintah pusat seperti dana desa atau CSR, perusahaan tambang di Bangka, sambil memprioritaskan efisiensi biaya aplikasi open source. 3. Hambatan sosial dan resistensi. Masyarakat mungkin kurang familiar dengan teknologi atau takut privasi data. Solusi: edukasi intensif melalui kampanye desa dan jaminan keamanan data sesuai UU ITE, serta melibatkan tokoh lokal untuk membangun kepercayaan. 4. Hambatan birokrasi. Proses persetujuan dari pusat lambat. Solusi: manfaatkan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk inisiatif lokal, sambil berkomunikasi aktif dengan Kemenkes untuk dukungan regulasi. Dengan solusi ini, saya yakin layanan kesehatan di Tempilang bisa lebih baik, mengurangi beban masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan pemerintah. Ini bukan hanya perbaikan teknis, tapi juga langkah menuju pelayanan publik yang lebih manusiawi dan adaptif. Sekian presentasi dari saya. Atas
perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.